Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nafis Tabrani dengan NIM 2314040046. Di sini saya ingin menuntaskan tugas proyek dari matkul algoritma dan pemrograman dengan materi prosedur dan dosen pengampu yaitu Bu Sri Wahyuni SPD MSI. Oke, langsung saja. Pengertian prosedur. Prosedur adalah sebuah blok program yang digunakan untuk membungkus sekelompok perintah atau instruksi agar dapat digunakan atau dipanggil berulang kali di berbagai bagian program. Fungsi utama prosedur adalah menyederhanakan program dengan cara membagi kode menjadi bagian-bagian kecil yang modular. Ciri khas prosedur itu tidak mengembalikan nilai atau tidak ada return value seperti pada function. Dalam sintaks dasar untuk prosedur itu seperti ini. Kita buat prosedur, terus nama prosedurnya terserah mau apa, terus begin, lalu perintah-perintah dan end. Oke, next. Selanjutnya tuh ada perbedaan prosedur versus function. Untuk pertama, aspek tujuan utama pada prosedur itu menjalankan perintah tertentu. Kalau function tuh mengembalikan sebuah nilai. Lalu untuk penggunaan pada prosedur itu dipanggil untuk melakukan aksi. Kalau function itu dipanggil dalam ekspresi karena mengembalikan nilai. Lalu selanjutnya pada sintaks pemanggilan, kalau prosedur itu nama prosedur. Kalau di function itu X sama dengan nama function atau dalam ekspresi. Yang keempat tuh return value. Kalau prosedur itu tidak ada, tapi kalau dalam function itu ada atau return atau lewat nama function. Yang terakhir tuh pada contoh sederhana, kalau di prosedur itu menampilkan teks ke layar. Kalau dalam function tuh menghitung nilai dan mengembalikannya. Oke, next. Prosedur dengan parameter. Prosedur bisa memiliki parameter agar lebih fleksibel. Parameter digunakan untuk mengirim nilai dari program utama ke prosedur atau sebaliknya jika menggunakan var. Pada jenis parameter, kalau tanpa var itu nilainya hanya dikirim ke prosedur seperti salinan. Kalau dengan var, nilainya bisa dikembalikan ke pemanggilan referensi. Bisa kawan-kawan lihat tuh di contoh prosedur dengan parameter. Untuk contohnya seperti ini. Prosedur tampilkan pesan, terus nama string begin, return, halo nama end. Kalau di contoh prosedur dengan parameter var kayak gini. Prosedur tambah 5 var lalu angka integer begin angka sama dengan angka tambah 5 end. Seperti ini contohnya, bisa kau lihat. Oke, untuk selanjutnya itu membuat program Pascal menggunakan prosedur untuk menerima input data barang, nama, jumlah harga, terus menggunakan prosedur lain untuk menampilkan daftar barang dan total harga seluruh barang, terus minimal 3 data barang di input dan ditampilkan. Oke, langsung saja kita buat program Pascalnya. Baik, itu yang pertama kita buat nama programnya kan. Terserah aja mau buat program apa. Kalau saya tuh program daftar itulah, daftar barang, koma. Selanjutnya uses titik koma, lalu
cons maksimal barang. Kalau tadi pada tugas tuh disuruh minimal 3, jadi sini saya buat 4. Mungkin ini bisa di skip sampai selesai. Baik, di sini untuk pemrogramannya sudah siap. Pada bagian awal nih kita buat nama programnya. Untuk di UsersJRT ini bisa pakai CLRSJR2 dan Redline dengan tampilan bersih, itu gunanya kita pakai UsersJRT ini. Terus di bagian cons ini kita cuma mau input 4 barang, jadi ditulis pakai cons. Selanjutnya tuh di tipe barang, type barang, supaya gampang nanti untuk menyimpan info seperti nama, jumlah, harga, dan total nih. Terus ke variabel utamanya tuh var. Pada daftar nih untuk itu tuh array untuk simpan semua barang. Pada i itu untuk perulangan, terus total seluruh untuk disimpan total harga semua barang. Terus pada prosedur nih untuk prosedur ini minta data dari user seperti nama, jumlah, dan data harga. Terus langsung hitung total harga barang sama dengan jumlah kali harga. Habis itu baru var. Pada var itu supaya nilainya bisa disimpan ke array utama. Lanjut ke prosedur tampilkan barang. Nih. Ini itu untuk menampilkan semua barang. Terus pada array of barang ini kita kirim array isinya ke prosedur ini nih. Terus pada write nama, jumlah, harga, total ini format tabelnya tuh nomor, nama, jumlah, harga, semua total, supaya nanti bisa tampilannya tuh. Terus pada for itu height tuh mana nih? Height nih daftar kasih indeks terakhir dari array dinamis. Ini itu maksudnya. Terus i tambah 1 itu karena array aslinya mulai dari 1. Pada write-line ini tampilan tiap barang sesuai format angka rata kanan. Terus yang ini titik 2 tuh atau titik 27 titik 22 tuh buat posisi teks dan jumlah desimal. Terus pada bagian begin ini kalau CLRSJR tuh untuk membersihkan layarnya sama tampilkan judul. Terus ulangi 4 kali setiap panggilan prosedur input barang. Nah, setelahnya tampilkan barang ini. Setelah input selesai, panggil prosedur tampil. Pakai slines supaya slines ini buka kurung, tutup kurung ini supaya array bisa dikirim ke prosedur. Setelah itu entity, baru kita compile. Kita buat project was lah. Oke, untuk compile itu successful. Oke, kita run.
Oke, ini untuk program input dan tampilkan barangnya. Untuk barang pertama tuh kita masukkan nama barangnya tas lah. Untuk nilainya 1, untuk harganya 500.000. 500.000. Untuk barang kedua kita buat baju. Untuk baju tuh misalkan lah 5, harganya 200.000. Yang ketiga tuh sepatu, jumlahnya 2 lah, harga 900.000. Untuk barang keempat tuh celana, jumlahnya 2 lah, celana hitam 2, harga satuannya itu 300 lah misalkan. Oke, jadi pada daftar barang ini untuk total keseluruhan itu 3.900.000. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.